Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raglis Dokbar dengan NIM 2023-1180. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari sistem kontrol industri, di mana judulnya adalah Distributed Control System atau DCS, di mana kasusnya adalah pembangkit listrik tenaga surya dengan PLTS skala besar. Nah, pengertian dari Distributed Control System itu sendiri adalah sistem controller distribusi yang digunakan untuk mengendalikan, mengawasi, dan memantau proses industri secara real time. Tidak seperti sistem kontrol terpusat, DCS membagi fungsi kontrol ke berbagai node atau controller yang tersebar, tetapi terhubung dalam satu jaringan. DCS umum digunakan di industri kelistrikan karena yang pertama itu mampu menangani ratusan hingga ribuan sensor dan aktuator. Lalu yang kedua itu memberikan kontrol otomatis multi-loop yang saling berhubungan. Dan yang ketiga adalah memiliki HMI atau Human Machine Interface untuk operator serta historian untuk menyimpan data jangka panjang. Lalu yang keempat ini dilengkapi dengan redundansi dan proteksi untuk keandalan sistem tenaga. Nah, di sini kasus aplikasinya itu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS skala besar. Pada PLTS skala besar atau solar farm, ribuan modul auto fotovoltaik menghasilkan listrik DC. Energi ini dikumpulkan melalui combiner box, lalu kemudian ke inverter, dilanjutkan dengan step up transformator, dan yang terakhir dikirim ke jaringan listrik. Tujuan kontrol utama yaitu terdapat 4. Yang pertama itu menjaga output daya AC stabil walaupun radiasi matahari berubah. Yang kedua itu mengatur inverter grid tight agar sinkron dengan tegangan dan frekuensi jaringan. Lalu yang ketiga itu mengoptimalkan posisi panel surya dengan solar tracking system. Yang keempat itu melakukan monitoring dan proteksi terhadap tegangan arus serta temperatur modul. Nah, untuk arsitektur DCS pada PLTS ini terdapat berbagai lapisan, di mana lapisan pertama itu adalah field layer atau lapisan lapangan. Terdapat 3 bagian. Yang pertama itu adalah sensor, irradiance sensor, temperatur modul, tegangan dan arus DC atau AC. Kemudian yang kedua itu ada aktuator, terdapat inverter, motor penggerak, solar tracker, circuit breaker. Lalu yang ketiga itu ada input-output modul yang berfungsi untuk menghubungkan field device ke controller atau via Modbus atau Profibus atau Ethernet. Lalu yang kedua ini ada control layer, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada control DCS untuk mengatur inverter atau MPPT control sinkronisasi grid. Lalu yang kedua itu kontrol solar tracker atau mengatur sudut panel mengikuti matahari. Lalu yang ketiga itu redundansi, controller untuk keandalan tinggi. Nah, terus lapisan yang ketiga itu ada supervisory layer, di mana terdapat 2, yaitu HMI atau Human Machine Interface atau operator workstation, yang mana menampilkan kondisi real time PLTS, di mana terdapat tegangan, arus, daya, radiasi, dan suhu. Lalu yang kedua itu ada engineering station, yang mana itu ada konfigurasi kontrol, tuning parameter, lalu ada setting proteksi. Lalu lapisan yang keempat yaitu ada data layer. Terdapat historian yang mana menyimpan data performa jangka panjang. Terdapat daya harian dan KWH. Kemudian ada alarm dan event, yaitu untuk mencatat gangguan atau over voltage, under frequency, dan trip inverter. Lalu yang terakhir, layer kelima ada grid interface. Terdapat integrasi dengan SCADA, pusat sistem tenaga. Lalu yang kedua itu terdapat koordinasi dengan pusat pengatur beban atau load dispatch center agar daya PLTS sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, di sini ada arsitektur model ya atau diagram bloknya. Untuk alur kerjanya sendiri itu yang pertama, panel surya menghasilkan energi listrik DC dari sinar matahari. Lalu yang kedua, combiner box mengumpulkan arus dari beberapa string panel untuk disalurkan ke inverter. Yang ketiga, inverter mengubah arus DC menjadi arus AC agar bisa digunakan atau disalurkan ke jaringan. Yang keempat,
Transformator menaikkan tegangan keluaran inverter sesuai dengan kebutuhan jaringan listrik. Yang kelima itu sensor lapangan atau irradiance sensor, temperatur sensor, arus dan tegangan, mengirimkan data kondisi plant ke controller. Yang keenam itu ada kontrol DCS yang berfungsi untuk mengatur fungsi penting seperti MPPT, pengendalian solar tracker, sinkronisasi inverter dengan grid, serta proteksi sistem. Yang ketujuh itu adalah lapisan supervisi atau HMI atau SCADA, menampilkan data real time, alarm dan status operasi agar operator dapat memantau dan mengambil keputusan. Yang kedelapan, data layer menyimpan histori operasi, laporan performa dan alarm untuk analisis jangka panjang serta optimasi sistem. Nah, untuk strategi kontrol di DCS ini, yang pertama itu ada MPPT atau Maximum Power Point Tracking, yang mana berfungsi untuk kontrol inverter agar selalu bekerja pada titik daya maksimum. Lalu yang kedua itu ada tracking control, yaitu kontrol motor penggerak panel agar sudut mengikuti pergerakan matahari. Yang ketiga ada grid synchronization, yaitu untuk kontrol tegangan, frekuensi dan fase agar inverter bisa paralel ke grid. Yang keempat ada alarm dan proteksi. Trip otomatis jika over voltage, over current atau gangguan grid. Nah, jadi pada slide terakhir ini terdapat kesimpulan di mana penerapan Distributed Control System atau DCS pada PLTS skala besar memungkinkan pengendalian proses pembangkitan listrik yang lebih stabil, efisien, dan aman. DCS mengintegrasikan sensor, aktuator, inverter, serta sistem solar tracking dalam satu jaringan kontrol terdistribusi sehingga daya listrik tetap optimal meskipun kondisi radiasi matahari berubah. Selain itu, DCS juga menyediakan fungsi monitoring, alarm, proteksi, serta sinkronisasi ke jaringan listrik sehingga mendukung keandalan dan efisiensi operasi pembangkit secara keseluruhan. Baik, mungkin sekian itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.